Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Dan sekarang gue baru bangun dan ini udah weekend. Happy weekend guys. Dan waktunya Gara bek rumah Arya Saloka dan Gara tanya-tanya Arya Saloka. Tapi sebelum itu kita mau beli hadiah dulu karena Arya Saloka ini istrinya habis melahirkan ya. Anaknya udah sekitar 8 atau 10 bulan gitu ya. Jadi kita mau beli hadiah dulu. Jadi aku harus mandi dan kita langsung berangkat ke mall dengan protokol kesehatan. Oke guys, check this out. Oke guys, sekarang kita mau gerebek ke rumah dan Gara tanya-tanya sama Arya Saloka. Tapi sebelum itu kita ke Kokas dulu karena kita akan membeli hadiah untuk anaknya Arya Saloka. Arya Saloka ini adalah temen SD aku dan sekarang dia sudah menjadi artis ternama di tanah air Indonesia. Jadi kita gerebek rumahnya dan kita beli hadiah dulu buat si kecil karena Arya Saloka ini istrinya baru melahirkan dan anaknya baru sekitar 6-8 bulan. Stay tune. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Kokas ya, mall terdekat dari rumah aku. Tapi kita mau cari kado buat anaknya Arya Saloka. Aku biasanya manggil Aryo sih. Kita tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer. Nah ini juga orang-orang pada pakai masker semua. Dan kondisi mallnya cukup sepi ya guys. Padahal ini weekend hitungannya. Tapi ya kita cari-cari dulu yuk untuk kadonya Aryo, anaknya Aryo. Let's check it out. Pengen beli baju deh. Pengen beli baju. Pengen punya anak guys. Guys, sekarang kita udah dapat kadonya buat anaknya dan sekarang kita mau beli untuk bapak sama emaknya. Kita pilih-pilih dulu mau kado apa ya, mau bawain apa ya. Let's go guys. Banyak diskon guys. Aku tergoda, tapi aku harus nabung, pengeluaran sudah banyak. Makan dulu yuk. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu. Ternyata lapar ya, nyari kado doang. Jadi kita mau makan di Kokas. Udah lama juga nggak makan di Kokas dan ternyata beda guys. Ini sebelah nggak boleh ada orang, sebelah kiri juga nggak boleh ada orang, depan nggak boleh ada orang. Sumpah, corona membuat kita berbeda. Aku pikir yang berbeda itu cuma orang lagi deket-deketnya kemudian berubah. Tapi ternyata kayak gini juga bisa berubah. Semuanya berubah. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah
keluar dari kokas dan kita mau menuju ke rumahnya Aryo atau Arya Saloka. Dan ternyata ada yang baru guys. Jadi tadi kan aku sholat asar dan ternyata sekarang itu sepatu itu harus dikasih tas. Dan ini sebenarnya disediain sih di musolanya, tapi ada infak gitu yang harus kita keluarkan. Tapi seikhlasnya sih memang gitu, buat bantu-bantu musola juga gitu. Cuma maksudnya adalah daripada kita beli-beli kayak gini terus, mendingan kita bawa dari rumah. Jadi sekarang ternyata kalau ke mall itu ribet banget guys, asli. Menurut gue ribet banget sih, tapi itu bagus. Maksudnya bagus, sekarang udah nggak bisa pakai plastik. Terus juga sekarang sepatu harus dikasih tas gini, wadah kayak gini. Mantap. Semoga kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Yuk, kita menuju ke Arya Saloka House. Oke guys, sekarang aku udah nyampe di rumahnya Arya Saloka. Mudah-mudahan kita jadi garabek rumah Arya Saloka ya. Lihat nih, belanjaan sudah banyak. Let's go. Paling pojok guys, rumahnya kayak ala-ala di Australia. Bener gak sih? Aduh. Yeah. Nggak pakai baju guys. Jadi mau pakai baju dulu. Gerebek rumah artis guys. Kapan aku jadi artis? Lihat ya kondisinya. Bapak. Sorry ya. Kaget tuh kayak jawabannya. Yo, ini rumahnya kayak di Australia deh. Enggak sumpah bener-bener. Permisi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih gue bawain ini buat lu. Thank you banget. Apaan? Ini buat anak lu. Wah. Ini buat Saya dikasih buat apa ini? di sini, tapi gue mau ngambil tasnya ya. Banyak yang kurang loh. Apa? Langsung satu lagi. Kurang ajar. Thank you ya Zal ya. Iya. Gue yang thank you yuk. Duh, anak lu lucu banget, parah. Anak lu lucu banget di foto. Lo tadi tuh sempet aneh. Badan lo kaku. Lo diem lama banget. Lo nggak sadar? Apaan sih? Enggak kok. Gua mana-mana aja. Iya bener, Den. Oke guys, sekarang kita sudah bertemu dengan artis salah satu papan. Ya, papan pengirasan. Salah satu papan lagi. Salah satu artis papan atas kebanggaan tanah air Indonesia, aktor sekaligus dulunya adalah band, yaitu Arya Saloka. Dan yang terkenal. Terkenal di sekolah. Apa namanya? Cangcorang. Cangcorang. Jadi buat yang teman-teman yang bertanya kenapa gue bisa. Lu ingat teman kita Jody gak sih? Enggak, jadi gue cuma mau kasih tahu band gue yang namanya Cangcorang itu dapat dari rumahnya dia. Oh, Masa lu gak ingat Jody? Kenapa gue bisa kenal sama Arya Saloka, karena gue satu sekolah sama dia di Bali ya. Iya, dia. dari TK. Dari TK. Dari TK terus kemudian lanjut SD, walaupun kita SD nggak pernah sekelas, tapi pernah main ke rumah ya. Iya, beberapa kali lah main ke rumah dulu. Dulu Arya Saloka ini dipanggilnya Aryo guys. Aryo Dan juga nggak tahu kenapa. Dan itu sebenarnya itu panggilan keluarga. Jadi cuman keluarga yang manggil. Terus
Abis itu karena nama asli gua kan memang di akte Arya soalnya. Arya Saloka. Jadi mungkin karena nyokap gua memang manggilnya Aryo, terus waktu pas TK udah beberapa orang mungkin dengar ini Aryo ya udah jadinya selama SD begitu. Cuman waktu pas SMP kan teman-teman baru lagi tuh. Tidak ada geng nyokap gua di sana. Tidak ada, jadi namanya balik ke Arya karena udah pakai hurufnya asli. Oke, sekarang kita panggilnya Arya aja ya. Ya bebas lah. Dia kan terkenalnya Arya. Aryo siapa itu Aryo? Jadi gini, ya coba boleh ceritain dulu kan dulu ini dengar-dengar kuliah nih. Nah, tiba-tiba beralih profesi menjadi seorang entertainer tuh gimana ceritanya? Ceritanya panjang sih. Ya singkat aja. Yang pasti pertama juga nggak ada niatan sebenarnya. Cuman berawal itu sebenarnya dari ngeband itu sih sebenarnya ya. Cangcorang ya? Dari Cangcorang itu. Jadi waktu itu kan sama Bintang juga. Jadi Bintang itu teman kita dari TK juga. Itu satu SMA sama gua. Karena band gua cukup cukup terkenal di sekolah lah. Namanya juga band sekolah juga. Waktu itu bercanda gua itu dari kecil suka nonton tayangan televisi. Jadi pas gua nonton itu ya gua cuman nonton cuman belum ada kebayang apapun, cuman yang namanya gua menyukai seseorang, gua ngefans sama seseorang itu wajar gitu kan. Ada satu artis dulu yang gua fans gitu, gue suka namanya Aryani Fitri. Sekarang tuh dia sinetronnya yang lagi tayang kalau nggak salah Istri Kedua kalau nggak salah sama Smart kalau nggak salah. Oh, Aryani Fitri tuh yang pakai jilbab. Iya. Oh, gue tahu. Dulu main kepompong bukan sih? Iya kepompong. Oh iya benar. Tapi gue ngefans sama dia tuh dari zaman dia ini Pacar Khayalan kalau nggak salah gantiin Sandy Aulia. Gue taunya dia di kepompong sih. Nah, lo nggak tahu kan Pacar Khayalan waktu itu dia kan. Nah, gue dari situ tuh wih ini apa namanya, masya Allah cantik sekali ya kan. Belum, sekarang udah. Sekarang udah. Dulu ada temen gua namanya Anis. Jadi waktu pas di kelas lah, gua itu pernah nyeletuk karena gue suka nonton sinetron waktu itu kan. Nah waktu itu gue bilang gue bakalan bisa ketemu sama ini nih orang yang gue idolain nih, Aryani Fitri. Terus gue diceng-cengin, lu ngaya lu. Terus tiba-tiba keluar dari mulut gue tanpa gue pikirkan, kalau gue nggak bisa ketemu orang-orang yang gue sebutin, termasuk Aryani tadi, potong kuping gue ngomong gitu. Bener gue ngomong gitu Pak. Terus akhirnya tapi udah cuman begitu doang. Akhirnya waktu pas liburan mau ngambil kuliah waktu itu, gue main ke lokasinya. Jadi temen gue tuh jadi figuran gitu. Jadi figuran, gue main ke lokasinya dia. Terus tiba-tiba gue diajak syuting jadi figuran juga. Dari lewat-lewat gitu ya. Bener Mas Gara. Iya. Gitu Mas Gara. Jadi berarti lo mulai dari situ. Dari situ. Ini gue baru tahu loh. Baru tahu kan? Gue baru tahu asli. Gue itu dari gue pernah figuran juga FTV. Tapi itu waktu itu kan memang gue diajakin, terus gue ngerasa liburan ngapain, lumayan dibayar. Benar. 100.000 ya? Enggak, 75. Oh 75 Pak. Cuman yang bersih ke gue 50.000. Oh iya. Lumayan lah sebagai seorang pengangguran 50.000 satu hari sekali syuting itu lumayan gitu. Beberapa FTV lah pernah gue ikutin waktu itu di Bali. Terus gue kuliah, abis itu sempat libur mau lebaran, gue ketemu sama teman-teman gue balik lagi ke Bali. Waktu itu mau nyetir mobil kan sama bokap, sama nyokap juga.
gue nyamperin temen gue ke lokasi syuting itu yang teman-teman figuran gue itu. Nah waktu itu artisnya Jessica Iskandar, Jessica Andradian ceweknya, Jessica sama Andradian waktu itu si ceweknya. Akhirnya gue ketemu sama manajemennya si Jessica Iskandar itu gitu kan. Nah udahlah, di awalnya dari situ ngobrol-ngobrol, terus tukeran nomor telepon dan segala macam. Akhirnya waktu pas gue mau pas liburan semester ke Jakarta, gue memang janjian sama tetangga depan rumah gue ke Jakarta. Tiba-tiba gue udah beli tiket, temen gue nggak jadi, kan gembel. Temen gue nggak jadi. Wah, ini gue sama siapa? Akhirnya ada nomor situ, gue bilang, Kak, gue mau ke Jakarta nih, ntar teman-teman ini ya gue mau main. Oh ya udah, yuk main. Main lah. Pas sana gue dikenalin sama yang akhirnya dialah yang membuka wawasan gue tentang yang namanya seni peran. Ada guru gue namanya Mas Cibaun jelas. Terus ya udah, akhirnya di situ itu gue masih kuliah Pak. Masih udah bayar SKS tuh gitu. Di Malang. Udah bayar SKS, gue udah minta tolong teman gue bayarin SKS dulu ya, catetin. Karena kan gue masih di Jakarta, gue nggak bisa ke sana gitu kan. Gue beli tiketnya masih taruh nih. Udah diisiin SKS-nya dan segala macam, udah dicatetin. Mata kuliahnya mau apa nih yang diambil, udah samain aja gue. Udah samain aja, samain. Tiba-tiba nggak balik gue Pak, bayar doang, nggak balik sampai detik ini nggak balik. Sombong amat. Jadi buat teman-teman saya waktu itu yang nolongin gue namanya Vidya, temen gue Vidya. Bukan Bintang ya, bukan. Bintang beda satu jurusan ya. Beda. Oke. Terus sekarang nih kan kemarin udah kemarin main film. Arya Saloka ini adalah salah satu pemeran di Habibie Ainun 3 ya, sama Maudy Ayunda. Nah habis itu main di sinetron Bumi Langit. Ini banyak yang nanya nih, banyak yang nanya kenapa Bumi Langit itu berhentinya itu karena berhenti tuh nggak apa-apa gitu, tapi kenapa berhentinya tuh kayak kentang gitu loh. Jadi begini, ada beberapa yang mungkin nggak bisa gue bocorin ya. Itu pasti pertimbangan balik lagi dari stasiun TV-nya, cuman ya kita nggak akan tahu apakah stasiun TV masih pingin lagi atau enggak. Cuman kan sekarang gini aja Pak, kita anggaplah kita yang punya perusahaan lah ya gitu kan. Perusahaan itu punya beberapa karyawan handalnya dia gitu, pasti mereka punya beberapa karyawan yang baru juga, meskipun yang baru itu bagus gitu kan. Tapi karena kinerjanya baru, otomatis yang akan dipertahankan yang lama dong. Gitu. Mungkin kita dan perusahaan itu pasti harus ada income yang masuk juga gitu kan. Sedangkan kayak lagi situasi kayak begini pun income-nya mungkin belum kembali normal. Jadi mereka harus memilih mana yang dipertahankan, mana yang prioritas dan ya sekarang hanya 4 program sinetron yang ada di RCTI gitu kan. Sisanya mungkin adalah rerun. Sisanya rerun. Kalau rerun itu kan udah diputus kapanpun stasiun TV berhak untuk menayangkan. Bumi Langit pun juga kapanpun RCTI mau menayangkan berhak ditayangkan gitu kan. Yang program barunya cuma satu, Putri Pangeran itu doang. Jadi kenapa udahan ya, dari pihak sana memutuskan untuk mengudahkan, cuman nggak tahu kalau kedepannya ya. Ya berdoa aja teman-teman. Saya juga mau. Iya guys. Saya juga mau. Saya juga mau lanjut syuting. Emang saya nggak mau. Padahal itu sama Randy Martin ya. Randy Martin juga kayaknya belum main ya. Belum main lagi maksudnya. Kalau nggak salah Randy mau syuting Dunia Terbalik gitu. Kemarin gue masih kabar-kabaran banget sama Randy, cuman meskipun dia nggak ngomong, cuman kalau nggak salah gue ngeliat di story-nya dia kemarin tuh ngupload skenario Dunia Terbalik. Itu bocorannya. Terus ini nih ada yang bertanya nih guys, dari teman-teman aku sih lebih tepatnya. Dari Eli, apa sih yang dilakuin biar tetap produktif di pandemi ini kan?
syuting pasti berkurang ya. Produktif dalam apa nih? Produktif kan banyak luas kan. Apakah dari produktif dari keuangan, Cari cuan. apakah cari cuan ya. Mencoba sesuatu yang baru sih. Sebenarnya nggak baru ya. Dulu pun juga udah mencoba yang namanya berbisnis, berjualan gitu-gitu. Cuman kemarin itu mencoba berdagang seperti layaknya orang berdagang gitu kan. Kalau dulu kan gue punya lokal brand gitu Pak, cuman kan dagangnya nggak yang ya gimana ya, maksudnya ada tim lah kita gitu kan. Kalau ini gue mencoba untuk kayak temen gue tuh punya bisnis online makanan bakso aci gitu. Terus dia waktu itu karena lagi kondisi begitu juga, akhirnya dia kayak buka suatu sistem baru gitu yang membuat orang lain itu juga bisa menghasilkan meskipun di rumah gitu kan. Terus akhirnya gue ngobrol sama temen gue bantuin di sini, gue pengen jualan deh gitu, gue pengen belajar jualan juga gitu, iseng-iseng aja. Duitnya juga nggak gue ambil Pak, maksudnya duitnya ke gue, cuman duitnya nggak gue pakai buat gue taruh di mana enggak, duitnya mah tetap keluar tapi untuk orang yang membutuhkan aja. Kalau gue gitu. Kalau untuk kesehatan ya olahraga juga gitu. Bodybuilder. Enggak juga, bodybuilder orang gede Pak. Aduh, kalau lihat story-nya Arya itu aku pasti minder guys. Ini body rempeng. Karena kita meskipun ini harus olahraga Pak, tetap Pak harus, maksudnya ya hidup juga harus sehat lah gitu loh. Karena kalau kerjaan kayak gue kan gue pergi pagi kadang pulang pagi gitu, makanya sebenarnya nggak sehat sih gitu. Makanya sekarang pun juga kalau syuting ya kalau bisa gue minta kalau bisa jangan pulang pagi lah, mentok jam 12 malam, jadi gue masih bisa nyerah, masih bisa olahraga gitu kan. Karena kan untuk badan sekarang udah jadi apa ya, udah jadi gaya hidup lah ya. Kayaknya bukan semata-mata buat gaya juga. Buat gaya juga memang. Buat kesehatan. Memang kesehatan juga. Oke nih dari Arini Gina ini. Banyak. Kak, jadi aktor itu banyak nih. Tuh. Tapi ada yang ngawur juga sih. Ada yang pertanyaannya ngawur juga, jadi aku nggak percaya. Ini, Kak, jadi aktor itu udah jadi mimpi dari kecil atau kebetulan aja tiba-tiba angin membawa jadi aktor? Ini kebetulan orang Malang juga nih. Orang Malang. Ya. Mungkin sempat ikut live Zoom gue tuh rame-rame waktu itu gue sama Prilly. Gitu. Kan gue satu manajemen kan. Kalau waktu itu gue belum, nggak ada yang nanya ini sih waktu itu, cuman nanya gimana perjalanan awal bla gitu. Kalau dibilang mimpi dari kecil enggak. Enggak guys. Anda tahu. Gua tahu banget guys. Dia mimpi Bukan. kecilnya jadi apa? Salah bisa apa prok. Jadi orang pintar. Kalau mimpi dari kecil enggak, tapi dari kecil setelah gua besar, gua kayak mengkait-kaitkan ya Pak ya, itu kayaknya berhubungan juga sih. Kayak gua itu kalau dari kecil beli mainan itu nggak pernah yang namanya mobil-mobilan. Motor-motoran pernah satu, Valentino Rossi, yang waktu itu masih dia kalau nggak salah di Yamaha, sponsornya Go kalau nggak salah. Gue inget warnanya biru, itu satu. Mobil-mobilan gue nggak pernah beli, yang beli adik gue disuruh. Yang gue beli itu robot-robotan, yang bentuknya manusia. Jadi gue mainin, gue buat cerita. Asli gue buat cerita. Bener-bener gue cerita yang kayak ini punya, ini namanya A, ini B, ini C. Ini temenan ini sama ini tuh udah lama temenan. Kalau yang ini sama ini baru tapi terus mereka tuh ada musuh gini gitu Pak. Cerita Dari kecil udah suka drama ya? Iya bener. Terus di kasur gua itu jadi banyak layernya. Jadi di layer sini itu cerita misalkan di tempat si A, tiba-tiba gua pindah, si ini pergi kemana, gua pindah ke layer satu lagi gitu. Tapi tempatnya sama gitu. Iya,
Gue begitu cuy. Jadi mungkin kalau yang namanya seni perannya ya, kalau internet itu luas. Anda kan juga entertain, ya kan? Anda penyanyi dong. Bedanya populer nggak populer gitu. Bapak Gara ini kan dia seorang penyanyi dan seorang kapiten. Waduh. Punya pedang panjang, kalau berjalan prok. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Iya, jadi kalau dihubungkan sama seni perannya mungkin ya berkesinambungan lah gitu. Tapi kalau dibilang itu keinginan dari kecil atau apa, enggak, karena gue nggak pernah berpikiran untuk saya dari kecil itu berpikirannya saya akan kerja di kantoran, duduk di kursi, berangkat jam 6 pagi, pulang jam setengah 5 sore. Ya emang kadang-kadang Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau dulu malah aku dari kecil tuh justru yang cita-citanya kayak kayak Arya sekarang. Gua itu dari SMP gue ikut casting. Cuma kan Kok gue nggak tahu? Nah iya emang karena kita iya nggak kan, pernah komunikasi. Kita beda SMP Iya ya? beda SMP. Lo SMP 6 ya? Iya gue SMP 6. Nah jadi gue tuh SMP udah ikut casting, tapi casting keberapa gitu gue akhirnya mundur karena mahal coy biayanya. Mahalnya bukan bayar castingnya tapi pesawat PP-nya tuh loh. Ke Jakarta. Iya, kan harus ke Jakarta kan. Jadi waktu itu tuh castingnya tuh harus berurutan 4 kali gitu. Ininya dari siapa? Ya itu waktu itu gue lupa juga sih lebih tepatnya PH-nya ya. Maksudnya. Bukan. Yang Info-infonya. Info-infonya gitu loh. Oh, gue dapetnya dari macam-macam sih. Ada yang dari temennya bokap nyokap gue. Oh, juga iya, emang iya, ada iya, orang iya. entertain gitu. Terus ada yang dari majalah juga gitu. Kalau gue tuh emang pengen yang ke Jakarta. Gue pengen tinggal di Jakarta. Gue emang pengen kita kebalik guys. Gue yang pengen di posisinya Arya dari kecil. Arya pengen posisi gue dari kecil. Jadi Tuhan tuh emang selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Iya. Mantap. Terus ini nih dari Felicia FRD, punya rencana bikin PH nggak ke depannya? Atau pengen terjun ke industri yang lain ke depannya nih? Dulu iya ada, cuman sekarang gue nggak tahu ya. Kalau bikin PH sebenarnya sih, kalau kayak apa namanya nulis dan segala macam ya sekarang iyalah belajar itu juga gitu kan. Untuk apa namanya keinginan jadi seorang director pun juga ada gitu. Cuman kan ya kita lihat aja lah ke depannya gitu. PH pingin sih waktu itu ya apa ya apa namanya Natural aja. Kalau sekarang belum ada kepikiran lebih lanjut sih. Malah janganlah. Malah di belakang kamera aja ya. Gue sempat kepikiran untuk udahan. Oh gitu. Wah ini baru juga nih infonya. Gak ada yang tahu. Manajer gue juga nggak tahu. Wah ini boleh ditayangin nggak? Tayangin. Oh. Manajer juga. Oh gitu. Kan kepikiran. Kenapa boleh tahu nggak? Ya. Kenapanya panjang, cuman yang pasti yang tujuan utama ingin mendekatkan diri kepada agama. Subhanallah, luar biasa. Gue mendukung ya apapun itu kalau terkait dengan keyakinan ke agama gue mendukung. Fokus ke situ sih, ya. Cuman masih belum tahu karena kan pokok gue masih dari sini kan. Makanya ingin membangun sebuah kerajaan-kerajaan baru dulu lah gitu, pelan-pelan. Oke, ini sebenarnya banyak nih pertanyaannya, tapi banyak yang ngawur juga. Jadi mungkin ini terakhir ya dari teman-teman. Kenapa mau temenan sama Gara? Pas sekolah deket nggak sama Gara? Tapi lu berarti ya? Iya. Rata-rata gitu semua pertanyaannya bos. Gue tuh deket sama dia tuh deket. Karena kita dari TK ya Pak ya? Iya dari TK. TK apa? Aisyah. TK Aisyah. Deket sekelas gue. Sama Bintang justru nggak sekelas TK-nya. Ya, tapi nyokap gue sama nyokapnya dia memang teman satu geng gitu. Sama Nia tuh kan kita. Mau temenan ya karena memang ya namanya anak kecil kan nggak bisa milih-milih temenan ya.
namanya anak-anak Oh, kecil. jadi kalau bisa milih lu nggak mau temenan sama gue? Kenapa? Kalau bisa milih lu nggak mau temenan sama gue? Iya enggak juga. Enggak juga. Tapi kok tahu ya? jadi memang faktor terpaksa. Enggak. Waduh, jadi banget sih. Jadi tuh ya memang karena anak kecil ya, gue tuh temenan sama siapapun gitu. Ya lu tadi tahu sini nih, Iya. ngobrol gue malah lebih deket sama kakak. Itu ada teman kami, Bapak Ari Kriting. Mas Ari Kriting. Maaf ya ribut-ribut. Mau kemana Pak? Hah? Gojek? Ini teman SD gua buat vokal. Berisik ya, Mas? Boleh Mas. Gue kalau berisik malah ikut. Enak ya, ini kawasan artis semua guys. Iya. Aku malah jadi pengen di sini. Di belakang rumah gua sama ya Mak? Jerwin. Hah? Sama Frenda di sini Bang. Ini kantornya Mas Hanung sama Zaskia di sini. Iya bener. Lu keluar jalan ke sebelah kiri rumahnya Reza di belakang sini. Radian. Jadi kalau buat Di depan mau beli sana, rumah di daerah. Di ini keluar gang gua ke kanan si Ananda Nicola sama Marcella Zalianti gitu. di sini banyak tuh. Di sini banyak. Ini minder. Di sini banyak. Minder banget. Iya, jadi kenapa temenan sama Rizal begitu. Cuman sama Bapak Gara. Iya. Gue panggil lu Gak apa-apa. Gue waktu SD dipanggil Rizal. Jadi dia tuh panggilan SD-nya tuh Rizal dan sama kayak gue tuh panggilan SD gue tuh Aryo. Jadi kalau ada yang manggil gue Aryo itu pasti temen SD. Bener. Dan kalaupun misalkan tiba-tiba gue lupa sama muka teman SD gue, sering loh Pak. Gue lupa kayak Hilman. Udah berapa lama nggak ketemu lagi itu waktu gue udah di Jakarta ya, pas liburan Bali, gue main ke tempatnya dia. Itu yang ngontak lu siapa ya? Lu Ya, gua tuh Sinara lah ya atau Oh iya, deh gua. oh iya, Sinara. Gary deh kayaknya. Pokoknya jadi kita tuh udah lama banget nggak ketemu, tiba-tiba gua ngerasa dia ada di FTV. Jadi gua tuh nonton FTV. Itu kayaknya Aryo deh. Jadi nah gitu tuh. Itu kayaknya Aryo bukan saking lamanya nggak ketemu, Rizal nggak tahu nama gua sekarang pakai nama asli Arya, dan gua nggak tahu kalau Rizal pakai nama potongannya dia juga gitu, Gara. Gua baru tahu karena dipanggilnya Gara dia. Gua kayak langsung Naruto sehat sama Sasuke. oh sehat. Tapi kebetulan saya udah insaf, katanya udah jadi baik sekarang. Jadi waktu itu gua ketemunya dia di FTV, dan waktu itu saat itu juga kayak itu Aryo bukannya, itu Aryo. Gue tanya sama semua orang di teman-teman SD gue, dan nggak banyak yang tahu juga sebenarnya pada saat itu, karena kan kita nggak kenal Arya waktu itu. Ya itu kan Arya, dan kita tuh nggak pernah tahu nama lengkap lu, jadi kayak memang Aryo aja gitu. Cuma kan mukanya dia memang berubah-berubah, jadi kita ragu juga. Nama lu cuma 2 kalimat ya? Iya. Rizal Sagara doang. Mantap kan? Iya. Dia makanya Arya. Kalau gue masih hafal, gue namanya Bintang ya hafal. Tania. Iya, Tania. Gue tuh apa? Sufi tuh kalau nggak Sufitan Antara. Sufi dia- ayo dong main. Wah. Malah dia yang inget nama lengkap lu. Oke guys, mungkin itu aja ya, karena udah mau maghrib juga, udah mulai gelap. Nanti kita buat lagi lah. Ya, kita bisa buat lagi, video lagi ya, nanti, kalau pas ketemu lagi. Jadi Dia sibuk banget sih. Kalau saya kan pengangguran. mohon maaf Pak, mohon maaf. Yang sibuk tuh Anda ya Pak. Justru saya ini selama berapa bulan ini menganggur. Oke baik teman-teman, kita ketemu di Gara Tanya-Tanya episode berikutnya. Udah, Pakai intro Pak. terserah yang punya YouTube siapa.